Saya mulai ya. Siap. Udah ditutup belum, Tar? Pak Mukhtar? Ya, saya kan membuat acara, saya serahkan ke Pak Kutub. Saya kebiasaan Pak Mukhtar, aduh. Oke, terima kasih Pak Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat siang Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini tapi kelihatannya terlalu maskulin ya. Kebanyakan bapak-bapaknya. Ini menjelang berbuka, beberapa jam lagi kita akan melaksanakan diskusi. Kemarin Pak Yasin mengkonfirmasi ke saya untuk diskusi ini, pokoknya judulnya Partai Islam. Partai Islam nanti. Tapi isu Partai Islam ini sekarang mungkin agak menarik ya, karena beberapa media yang saya baca ada upaya dari berita di beberapa media yang saya baca ada upaya partai-partai Islam akan berkoalisi di 2024, tapi itu terlalu jauh lah kita mengambil kesimpulan ke sana. Sekarang sebenarnya partai Islam yang saat ini menjalankan berbagai macam kegiatannya itu dalam hasil pemilu 2019 kemarin tidak ada satu-satunya partai Islam yang cukup signifikan mendapatkan suara, itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa ya. Selain itu berada di bawahnya. Tetapi ini barangkali di setiap pemilu, kita mulai misalkan dari pemilu 1970-an, Partai Islam tidak pernah menangkan konstelasi ya pemilihan umum di Indonesia. Ini merupakan anomali karena masyarakat Indonesia ini mayoritas adalah masyarakat Muslim, tetapi dari segi keterpilihan dalam pemilu itu mereka lebih cenderung pada memilih partai-partai yang bersifat nasionalis atau nasionalis Islam lah. Narasumber kita pada sore hari ini ada Pak Direktur LSIN, ini Pak Yasin Muhammad, dan juga ada pengamat sosial artinya UIN Raden Fatah, Pak Anang Walian ya. Kemudian nanti ada Pak Mustato ya dari dosen Stain Sangatta Kaltim. Kita masih tunggu Pak Tato ini untuk bergabung dengan kita. Tapi sebagai pengantar, tadi saya sudah katakan bahwa upaya penggiringan atau isu-isu koalisi di Partai Islam saat ini sudah mulai berguril isu wacananya di tengah-tengah masyarakat. Tapi apakah itu hanya sekedar gimmick atau ada kepentingan lain dari isu atau wacana koalisi antar partai-partai Islam ini? Mengingat mayoritas umat Islam ini adalah mayoritas Muslim, tetapi mereka tidak semua, hampir ya mayoritas tidak semua memilih partai Islam. Oke, untuk pertama saya berikan kepada Pak Anang Walian terlebih dahulu ya. Pak Anang, 15 menit lah barangkali untuk memulai diskusi kita. Setelah itu tanya jawab saja Pak Anang. Oke, silakan Pak Anang. Oke. Baik, terima kasih Mas Kutub dan teman-teman yang lain dari LSIN, dari Klik, dan dari media-media yang lain ya.
Saya Anang Walian dari UIN Palembang. Oke, terima kasih tadi Mas Kutub telah membuka bahwa diskusi tentang politik Islam ini memang selalu menarik itu Mas. Ya, memang dari tahun 70-an sampai sekarang terutama di Indonesia itu menjadi permasalahan yang tidak tuntas-tuntas gitu. Satu sisi secara data kita terbesar mayoritas muslim di dunia, di sisi yang lain banyak dinamika yang terjadi di dalamnya. Mulai dari banyaknya partai politik Islam itu sendiri, kemudian kurangnya atau rendahnya tingkat keterpercayaan partai politik itu dari masyarakat, kemudian juga mulai dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi selama rentang waktu tersebut sehingga masyarakat kurang tertarik terhadap partai Islam. Kemudian juga terkait dengan corak keislaman dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga kemudian seperti disinggung sedikit dari Mas Kutub tadi, dari hasil pemilu 2019 misalnya kita lihat bahwa yang mengalami kenaikan cukup besar ini sepertinya ada kemungkinan karena calonnya kemarin itu dari PKB misalnya, itu meraih PKB tertinggi untuk Partai Islam 9,69% atau 13.570.097 total suara. Itu cukup besar untuk di Partai Islam. Menyusul kemudian PKS itu cukup besar meraih data 8,21%. Nah, ini ada peningkatan dari dari sebelumnya 2014 yang dimungkinkan mengalami degradasi, mengalami penurunan karena kita paham bahwa adanya kasus ketumnya pada tahun 2012 yang lalu gitu ya. Nah, lalu di urutan ketiga ada PAN dengan 6,84%. PAN agak sedikit menurun ya dari tahun 2014 lalu. Kemudian ada lagi Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan meraih 4,52 suara. Itu juga nurun dari tahun 2014 lalu yang meraih 6,53%. Kemudian cukup miris juga di bawah 1%, 0,79 itu Partai Bulan Bintang. Nah, oleh sebab itu sebagai pengantar awal bahwa disebut partai Islam tidak juga ini ya. Karena dianggap partai Islam itu adalah ketika asas partainya memang berlandaskan Islam, ADART-nya. Dan kalau kita baca misalnya yang partai berasaskan Islam itu adalah partai PKS dan partai Bulan Bintang. Selebihnya PKB, PAN dan P3 itu adalah partai nasionalis ya, partai nasional. Dia dia menganut Pancasila yang menjadi asas utama. Akan tetapi karena pengelola dan arah partai itu didominasi oleh oleh tokoh-tokoh Islam dengan corak tertentu, apakah itu tradisionalis, modernis, dan lain sebagainya. Nah, maka mungkin kita sebutkan adalah partai Muslim ya, partai mayoritas Muslim seperti PKB, PAN, dan P3. Nah, kondisi di Sumsel ketika kita angkat isu diskusi ini sudah mulai menarik loh. Ini kan masih lama katanya. 2024 mendatang, tapi kenapa sudah mulai sibuk-sibuk di di media untuk mengangkat ini. Nah, itulah tadi karena memang politik itu bersifat dinamis
Jangankan waktu yang jauh, waktu sehari saja bisa bisa berubah karena politik kan memang sangat dinamis ya Mas Kutub ya. Jadi memang seperti yang diarahkan Mas Kutub tadi bahwa mulai adanya isu koalisi, kemudian isu apa namanya, isu-isu yang lain seputar partai itu memang idealnya itu tidak tuntas, apa namanya, tidak selesai dalam waktu yang dekat memang. Dia butuh waktu yang panjang. Teman-teman di dialektika, pada kesempatan ini saya ingin tertarik untuk melihat dari akar rumputnya gitu ya. Jadi nanti kalau Pak Yasin nanti berbicara mungkin lebih kepada aspek sejarahnya, kemudian faktor-faktor yang melatar belakang yang mengitari, kenapa sih Partai Muslim belakangan ini mengalami keterpurukan dibandingkan partai-partai nasional yang lainnya. Kemudian, apakah ada peluang ke depannya untuk bisa memenangkan kontestasi politik di bidang itu? Nah, saya tertarik untuk melihat bagaimana fenomena kaderisasi partai Islam atau partai mayoritas Muslim itu sendiri melalui afiliasi di organisasi kepemudaan. Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Pak Hendri Satria, bahwa pertimbangan seorang pemilih itu di dalam memilih itu secara umum terbagi menjadi dua ternyata. Ada pertimbangan masalah subjektivitas dan ada pertimbangan masalah objektivitas. Nah, yang subjektivitas itu misalnya keterkaitan atau ada korelasi masalah agama, kemudian masalah kedaerahan, kemudian masalah keluarga, alma mater, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk masalah objektivitas misalnya terkait dengan kelayakan probability study seorang pemimpin itu, kemudian rekam jejaknya, lalu kemudian program kerjanya. Nah, kembali ke data yang tadi, kenapa misalnya kita di Indonesia mayoritas masyarakat muslimnya itu banyak, tetapi kemudian terpecah, lalu kemudian partai Islamnya mendapat porsi suara yang sedikit-sedikit, tentu itu banyak kajian dan banyak faktor indikator yang mengitarinya. Salah satunya adalah berarti yang kuat dalam hipotesis saya adalah saya tertarik ternyata untuk meneliti ini. Cuman hipotesis sementara adalah bahwa faktor subjektivitas berarti lebih dominan atau lebih mendominasi dibandingkan faktor objektivitas bagi pemilih di Indonesia. Artinya mohon maaf mungkin media literasinya atau melek medianya terhadap partai tertentu itu sangat kecil bagi masyarakat kita, terutama yang mohon maaf pendidikannya adalah mungkin menengah ke bawah. Kalau kita yang kalau masyarakat mungkin yang pendidikannya menengah ke atas kan bisa memilih partai itu lebih kepada pendekatan objektivitas, program kerjanya apa, kemudian rekam jejaknya, kemudian studi kelayakan dan seterusnya. Nah, ini yang kita rasakan di masyarakat adalah memilih karena kedekatan keluarga, karena kedekatan organisasi, karena kedekatan kedaerahan, karena kedekatan alma mater, karena teman kerja dan lain sebagainya. Ketika faktor itu dominan, maka faktor-faktor agama, faktor-faktor ini bisa menjadi termarginalkan. Nah, gitu. Sesungguhnya tentu Mas Kutub ini sangat banyak sekali indikator-indikatornya. Indikator misalnya money politik, indikator ideologi, kemudian indikator
di dalam corak keislaman itu sendiri dan lain sebagainya. Yang ada misalnya 2019 kemarin ya hanya ada partai Muslim itu ada PKB, PKS, PAN, P3 dan PBB. Nah, dan ini sebenarnya hemat saya adalah salah satu kenapa misalnya terbagi menjadi kecil-kecil itu sedikit-sedikit itu karena memang coraknya juga corak ideologinya juga ada yang berdekatan. Misalnya dari PKB dan P3 itu kan corak Islam tradisionalis. Kemudian PBB dan PAN itu dari corak Islam modernis, dan ketika itu pecah maka tentu suaranya juga akan pecah. Jadi coraknya yang sama, organisasinya tentu berbeda kan. Adapun PKS dia corak sendiri yang kita paham misalnya dari gerakan dakwah tarbiyah yang awalnya misalnya berafiliasi kepada Ikhwanul Muslimin di Mesir misalnya. Nah, oleh sebab itu ini realita yang ada bahwa partai Islam itu sendiri memiliki kondisi demikian. Nah, dan ini kondisi demikian tentu ada plus minusnya. Sisi minusnya adalah bahwa kita secara data, secara ini berarti sedikit karena terpecah, terbagi. Tetapi di sisi positifnya adalah dengan banyaknya pos itu bisa menjadikan peluang yang besar gitu. Jadi tidak berkumpul di satu titik, tetapi bisa berpencar di titik-titik yang lain untuk bisa mengambil peran dan kesempatan pada kontestasi politik di berbagai level, mulai dari pusat, kemudian Pemda tingkat 1 dan Pemda tingkat 2. Oke, kembali ke yang tadi, karena saya sudah dibisiki oleh Mas Kutub, kayaknya udah terlalu lama ya, sebentar lagi. Nah, jadi di antara faktor yang dominan tadi adalah masalah kaderisasi. Nah, kita lihat memang bahwa kaderisasi di partai itu sangat berpengaruh. Seperti yang rutin dan ini adalah kita lihat di PKS misalnya, bahwa PKS melalui berbagai underbow-nya, ya berbagai organisasi sayapnya, itu kaderisasinya berjalan secara alot dan secara bertahap. Tetapi grafiknya menunjukkan peningkatan. Militansinya itu bisa diandalkan, diuji kayak gitu. Nah, kemudian organisasi-organisasi yang lain seperti seperti IMM dan Pemuda Muhammadiyah yang diarahkan kepada PAN, kemudian IPNU dan PMII misalnya kepada PKB dan seterusnya, tentu itu berjalan dengan dengan masif ya, dengan masif sesuai dengan ininya masing-masing. Tetapi yang perlu disampaikan adalah bahwa pengkaderan ini kalah dengan kondisi masyarakat yang pemilih masyarakat pada umumnya kayak gitu, yang bukan kader, karena total kader itu tentu ya sangat sedikit dibandingkan dengan pemilih umum masyarakat yang pemilih umum pada umumnya kayak gitu. Nah, oleh sebab itu solusi yang ditawarkan adalah penguatan kader itu tentu diinikan lagi, diperkuat lagi, dimilitansikan lagi. Kemudian yang perlu diinikan adalah kader berjenjang. Nah, mungkin selama ini belum optimal. Mungkin satu kader dari partai Islam, apakah PKS, PAN, PKB, P3 dan seterusnya, itu bisa mengajak dari keluarganya masing-masing, dan itu yang saya lihat belum optimal kayak gitu. Mungkin baru dia yang sebatas ikut di aktivitas kuliahnya yang ikut partai tersebut, tetapi belum mampu untuk mempengaruhi keluarganya masing-masing. Ketika mampu untuk mempengaruhi keluarganya masing-masing itu dan secara masif misalnya se-Indonesia, maka akan ada lumayan peningkatan persentase dari suara pemilih Muslim itu sendiri.
Saya pikir itu sebagai pengantar, Mas Kutub nanti lebih diinikan oleh teman-teman yang lain. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang Walian. Tadi ada beberapa catatan yang saya tulis dari apa yang disampaikan oleh Pak Anang, bahwa faktor yang indikasi faktor yang paling berpengaruh terkait dengan partai politik Islam itu adalah ya, penyaluran aspirasi politik Islam ini sangat mempunyai faktor subjektivitas dan juga objektivitas. Kemudian yang kedua adalah soal militansi perkaderan ya, dan itu bisa diaplikasikan dalam model perkaderan yang sifatnya berjenjang. Dan Pak Anang juga tadi sudah membahas bagaimana perolehan suara-suara partai Islam di pemilu 2019 yang dipimpin oleh PKB, PKS, PAN, P3, kemudian juga PBB. Dan tadi ada menarik sebenarnya definisi, kita harus membuat definisi terlebih dahulu partai Islam itu apa gitu. Tadi yang dipahami oleh Pak Anang, kalau yang berasaskan Islam itu hanya PBB dan juga PKS ya. Nah, selebihnya PAN, PKB, dan juga P3 itu berasaskan nasionalis. Tetapi kalau kita definisinya itu dirubah berdasarkan pada ideologi kepartaian, ya yang disebutkan oleh Pak Anang Walian tadi, PKB, PKS, PAN, P3, dan juga PBB masuk dalam kategori partai Islam. Nah, terima kasih Pak Anang. Nanti kita akan lanjutkan diskusinya. Saya ingin Pak Yasin, Pak Direktur Yasin ini terkait dengan bagaimana masa depan partai politik Islam di konstelasi pemilu 2024. Sekarang mulai muncul banyak lagi partai-partai Islam baru. Misalkan Masumi mulai didirikan lagi, kemudian Partai Umat ya yang didirikan oleh Amin Rais juga mulai bergerak lagi. Kayaknya sekarang akan mengulang sejarah-sejarah di awal-awal reformasi ketika partai Islam itu ya pasca reformasi ya muncul banyak sekali partai Islam tapi minim kontribusinya atau minim aspirasi politik daripada umat Islam Indonesia itu sendiri. Bagaimana Pak Yasin melihat masa depan partai politik Islam ini di tahun 2024? Meskipun agak jauh, tapi bolehlah sedikitnya menakar atau melihat-lihat apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di 2024 nanti. Silakan Pak Yasin. Terima kasih Pak Direktur Muhammad Kutub, Direktur Dialektika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat sore, selamat berpuasa. Kita ngabuburitnya hari ini tadi dibuka dengan rapat, lalu kita lakukan sebenarnya ngobrol aja ini. Kita ngobrol sama Pak Anang dan sama teman-teman, nanti harapannya bisa menjadi rilis di media. Gitu. Tadi Pak Anang cukup banyak mengurai kondisi terkini ya, capture bagaimana dinamika politik, kemudian partai politik Islam di Indonesia, termasuk mengkritisi beberapa poin penting tadi. Terkait dengan pertanyaan Pak Direktur itu, bagaimana nih masa depan partai Islam di 2024? Nah, tentu ini ditunggu-tunggu dan sangat menarik sekali. Kalau statement kita hari ini dialektika melahirkan sebuah rekomendasi masa depan partai Islam itu dengan berbagai kunci dan itu diperhatikan oleh parpol Islam, bisa jadi Pak Direktur Kutub nanti diundang oleh pimpinan-pimpinan partai yang berbasis Islam
minta lebih detail rumusannya seperti apa kira-kira. Nah, sebelum sampai sana, saya mau mengurai sebenarnya secara historis partai-partai Islam baik di Indonesia maupun di dunia. Sebenarnya judul kegiatan ini juga banyak dibahas tentang partai Islam. Tapi kemarin saya kebetulan di Jogja itu ketemu dengan Gus Romi ya, Roma Hurmuzi. Dia pelaku langsung ya, saya pikir pelaku langsung. Kemudian elit partai juga bersinggungan langsung. Dia juga di dalam medan pertempuran secara langsung. Dan dia bercerita pengalaman pertarungan bagaimana parpol Islam dengan partai non-Islam atau nasionalis. Salah satu kunci yang disampaikan kepada saya pada saat itu yang tentu masih menjadi PR bagi saya untuk menelusuri lebih jauh adalah bahwa partai Islam di dunia, di seluruh dunia memang sulit sekali untuk menjadi besar. Dia hanya berdiri sekali, lalu kemudian tumbang atau perlahan tenggelam. Kira-kira. Nah, studi ini dilakukan oleh beberapa peneliti ya di internasional, ditulis dalam sebuah jurnal, tapi nanti teman-teman saya bagilah hasil penelitiannya itu. Prinsipnya ada hal-hal yang sangat krusial. Contohnya misalnya ambisi-ambisi besar partai Islam di Indonesia untuk menjadi 3 besar dan sebagainya itu pada saat itu didatangi langsung oleh almarhum pendiri P3 itu, siapa itu yang lupa saya, yang baru meninggal kemarin terus dimakamkan di Mekah itu Pak Dir itu, Gus apa, Mbah Mun ya, Mbah Mun itu mengatakan Mbah Mun itu mengatakan bahwa partai-partai Islam itu nggak usah bikin target 3 besar kayak di atas 10%. Yang penting ada suaranya saja itu sudah bagus, katanya gitu. Nah, itu realita yang disampaikan oleh Mbak Mun. Wah, ini Pak Mus sudah bergabung ini sambil dia 2 narsum dia. Selain di sini di PMI juga. Jadi 2 forum dia ikut itu. Nah, itu saya jadi curiosity kita jadi penasaran dengan statement Mbah Mun dan pesan Mbah Mun terhadap partai-partai Islam di Indonesia. Nah, akhirnya saya coba mengurai, ini coba saya tampilkan. Oke. Meskipun kemarin ada isu-isu di balik layar yang disampaikan oleh Roma Hurmuzi, tapi saya masih kesulitan untuk pembuktiannya. Ada peran-peran istilahnya asing lah dalam konteks Islam ini. Partai Islam di negara mayoritas Islam, kita ketahui di negara manapun di hasil penelitian itu tidak ada ceritanya partai Islam dia menjadi besar. Begitu berdiri, kemudian dia akan tenggelam dan kemudian ada yang mati dan ada yang bertahan cukup lolos PT, akhirnya seperti itu, atau parlemen teleskop. Termasuk di Indonesia juga ada kasus yang berdiri kemudian tenggelam, yaitu ada Masyumi. Nah, di negara-negara lain itu juga terjadi. Hanya satu pengecualian itu adalah di negara Turki, di mana partai Islam itu mampu bertahan dan memenangkan pemilu dan kepemimpinannya bisa dipertahankan di era Erdogan itu. Itu hanya anomali dari hasil riset itu di skala dunia. Tapi saya coba tarik di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri, tadi Bang Kutub sudah menyinggung ya, Pak Anang juga sudah menyinggung situasi terkini, di mana tahun 55 itu hanya sekali saja, yaitu Masyumi memenangkan atau mendapatkan 57 atau jumlah kursi. Nah, dia nilainya atau skornya sama dengan Partai Nasionalis atau PNI. Selebihnya, pasca Masyumi itu banyak didominasi oleh Golkar secara terus-menerus sampai bertahun-tahun. Nah, nanti saya akan urai kenapa kemudian para pemilih Muslim, mayoritas Muslim ini tidak lagi memilih partai-partai Islam yang sebenarnya selain Masyumi juga masih ada partai-partai yang lain yang misalnya ada P3 dan sebagainya. Tapi mengapa mereka harus
memilih partai yang nasionalis. Nah, baru kemudian di era 99 atau era reformasi berbalik menjadi PDIP, dan itu pun hanya sekali kemudian diambil alih lagi oleh Golkar di 2004. Dan ritme berikutnya adalah selalu nasionalis hingga sampai sekarang. Setelah Demokrat, kemudian kali ini banyak dikuasai oleh PDIP. Nah, dengan berbagai strategi kemudian jargon yang dia sampaikan. Tapi ini menarik bahwa hasil riset ini menjustifikasi, hasil perolehan ini menjustifikasi riset-riset yang dipublish di jurnal bahwa Partai Islam memang sulit sekali untuk eksis di negara Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat hampir suara parpol nasionalis itu paling tertinggi di era tahun 55 ini hanya 43%, selebihnya ya 30%, selalu di sini terus, dan kemungkinan besar itu akan ada di sini terus. Di 2024 partai-partai Islam itu akan berada di level antara 30%, kemudian ini pencapaian tertinggi ini di 38% ini pun di eranya pada saat Gus Dur atau di era PKB dan sebagainya. Ini puncak tertinggi, Gus Dur selalu mengalami tren penurunan yang luar biasa. Sementara nasionalis ini luar biasa, dia naik terus sampai dari 70, 68, dan maka sulit sekali suara-suara Islam. Kemudian makanya beberapa pengamat mengatakan kita tidak mungkin di negara Indonesia meski mayoritas Islam konstitusi dan sebagainya itu mengarah ke penduduk atau mayoritas muslim ya, karena dari segi perolehan aspirasinya mengarah ke ideologinya ke partai non Islam atau partai nasionalis. Nah, itu menjadi antitesa dari yang ada di para pengamat itu atau tesis mereka. Masih ada waktu Bang Kutub ya? Saya bikin 3 slide atau 4 slide. Nah, ini saya ingin sampaikan yang agak mungkin masuk ke dalam ya. Mengapa partai Islam tak berkembang di mayoritas pemilih Islam? Itu yang pertama itu adalah tadi saya sampaikan Golkar ya. Golkar itu cukup lama dia menguasai, tapi itu berkat jasa strategi daripada Golkar dan Orde Baru atau Soeharto itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan adalah di poin 2 ini. Yang dilakukan oleh Golkar di masa Orde Baru adalah mendegradasi bahwa berpolitik dengan beragama itu tak ada korelasi. Kira-kira seperti itu. Caranya seperti apa? Nanti kita urai. Nah, tapi saya ingin mengurai bahwa parpol Islam itu saat ini kehilangan nilai jual atau kehilangan citra. Kenapa kehilangan citra? Ya, karena sejak pasca Masyumi itu, Orde Baru menciptakan sebuah pandangan masyarakat atau persepsi publik bahwa berpolitik dan agama itu tidak ada korelasi, sampai kemudian dijadikan bahwa asas kita harus menggunakan asas Pancasila. Nah, itu bagian dari proyek Orde Baru untuk merebut pemilih-pemilih Muslim. Nah, sehingga partai-partai Islam itu ketika terjadi persepsi publik yang demikian, parpol Islam seperti misalnya P3, PKS dan sebagainya itu kesulitan melakukan klaim bahwa partai kami yang Islami, ya, kira-kira gitu kan. Satu-satunya jualan sebagai partai Islam karena penduduknya Muslim, ya mestinya kan kita jualannya partai kami Islami, partai kami religius. Nah, itu yang seharusnya menjadi jualan. Tapi itu didegradasi oleh Soeharto dan Orde Baru dengan strateginya. Bagaimana cara strateginya Orde Baru mendegradasi itu? Yaitu dengan cara apa? Bahwa orang Islam itu tidak harus memilih partai Islam. Dengan cara apa? Nah, Soeharto di masa Orde Baru itu melakukan pendekatan-pendekatan kepada elit agama, ya kan? Itu untuk masuk ke dalam jajaran elit partai di Golkar. Ini sekaligus mendegradasi bahwa tokoh Islam itu pasti berpartai dengan Islam. 1 poin sudah didapatkan oleh Golkar pada saat itu. Nah, PR kemudian bagi Golkar dan Soeharto adalah di level organisasi dakwah. Kalau hanya mengambil elitnya saja, lalu bagaimana segmen dakwahnya? Ini pun diambil oleh Golkar dengan melahirkan organisasi berbasis dakwah.
Kalau di PDI dia juga melakukan hal yang sama, misalnya dia punya majelis Baitul Muslimin. Baitul Muslimin, nah, misalnya dia partai nasionalis tapi merebut basis dakwah juga. Nah, sehingga sulit membedakan ini yang Islami yang mana sebenarnya. Karena di partai nasionalis juga bercorak Islam, sehingga sulit sekali membedakan mana yang Islam, mana yang bukan. Bahkan di elit-elit NU dan sebagainya juga ada di kelompok PDIP. Nah, ini di Golkar pada saat itu sangat dominan, kiai-kiai dan sebagainya, kemudian juru dakwah itu masuk di partai Golkar. Nah, kemudian mau jualan misalnya simpati publik misalnya dengan bantuan-bantuan. Nah, itu pun juga tidak bisa. Misalnya dia Islam ingin membangun citra Islam itu partai yang peduli dengan sesama muslim dan sebagainya. Ternyata diruntuhkan juga dengan oleh Soeharto, di mana Soeharto itu membangun kegiatan-kegiatan keagamaan berbasis dari Golkar. Misalnya buka bersama yatim piatu, terus kemudian kegiatan tahfidz Quran, kegiatan kalau dulu mungkin kiroah ya, qori dan sebagainya itu, termasuk proyek haji itu pun sebenarnya proyeknya Golkar pada saat itu untuk mengarah bahwa di mana tokoh-tokoh ASN kemudian tokoh-tokoh agama elit agama itu diberangkatkan haji, sehingga haji itu ketika orang berangkat haji itu sangat elitis sekali. Nah, itu sehingga mengarah bahwa citra orang kalau sudah berangkat haji itu ya sudah selevel lah dengan elit-elit Golkar pada saat itu. Nah, sehingga dan itu juga semakin mempertegas posisi bahwa berpolitik dengan beragama tidak ada korelasinya. Anda di Golkar, Anda di PDI, Anda di partai manapun, Anda juga bisa berislam di sana. Artinya ini bagus untuk Islamnya, tapi tidak bagus untuk partai Islamnya. Makanya Cak Nur bilang partai apa ya, lupa saya, Islam yes, partai Islam no. Nah, itu arahnya mungkin ke menjadi jawaban itu bahwa di mana-mana itu Islam dan tokohnya itu berada di mana-mana, ada di PDI, ada di Golkar, ada di Demokrat. Kemudian Islam juga tumbuh tokoh-tokohnya itu di partai-partai non-Islam justru lebih besar dibanding partai Islam sendiri. Ditambah lagi di partai Islamnya tadi disebut Pak Anang itu cenderung memfaksi-faksikan, misalnya yang kelompok dakwah, ada kelompok NU, kemudian Muhammadiyah semakin memecah belah atau memperkecil dirinya sendiri atau tidak bersatu. Nah, bahkan juga ada perpecahan dan sebagainya. Selain itu juga lemah di figur kepemimpinannya, kemudian tak ada visi bersama. Nah, poin yang ketiga ini menjadi catatan penting bahwa kenapa partai Islam sulit berkembang selain dari faktor didegradasi oleh partai nasionalis terutama oleh Golkar. Di era reformasi juga didegradasi oleh PDIP karena PDIP juga mengambil strategi Golkar itu sendiri, termasuk Demokrat juga nasionalis religius, dia punya majelis dzikir, majelis apa dan sebagainya. Itu sehingga partai Islam ini kehilangan citra, dia mau jualan apa lagi nih untuk dikatakan Islami, sementara di fakta berpolitiknya sudah terbentuk bahwa beragama tidak berkorelasi dengan politik, dan kira-kira seperti itu. Nah, ini juga semakin memperkuat di partai Islam itu banyak terjadi perpecahan, kemudian figur pemimpinnya juga agak lemah dan tidak ada visi bersama. Kunci di partai politik itu kan sebenarnya ada saya pikir yang poin pertama itu adalah pada kita jualan tokoh misalnya atau figurnya, seberapa kuat tokoh atau figur itu. Kalau tidak punya tokoh, maka jualan berikutnya adalah ya harus menjualan pada sosok visi atau programnya. Ini yang disebut Pak Anang tadi objektivitas atau subjektivitas, karena pemilih kita masih subjektif dan ini agak sulit untuk menjualan itu. Maka yang paling potensial adalah figurnya. Figur di sini pun kalau di era sekarang juga banyak didegradasi juga. Artinya saya ingin mempertegas di sini bahwa tidak ada perbedaan antara partai Islam dengan partai yang
non-Islam atau partai nasionalis. Dan ini sudah dirancang betul oleh Soeharto pada saat itu, bagaimana mendegradasi Prat Masumi yang dulu ulamanya di situ semua kemudian bergeser ke Partai Golkar dengan cara politik Orde Baru pada saat itu. Cukup berhasil saya pikir Soeharto membangun infrastruktur politiknya itu, dan sampai sekarang cukup berpengaruh. Nah, ini tadi saya singgung terkait partai Islam ya, di beberapa di dunia. Kalau di Indonesia mungkin Masumi lahir kemudian tenggelam. Di Palestina itu ada Hamas, dia memenangkan pemilu tapi kemudian dikudeta atau diserang habis-habisan sehingga partai Islam tidak berkembang dengan baik. Begitu di Ikhwanul Muslimin di Mesir sempat memenangkan pemilu tapi kemudian dikudeta. Kemudian di Aljazair sama juga. Hampir semua di dunia di mana partai Islam itu memenangkan pemilu langsung kemudian ditumbangkan atau entah bentuknya dikudeta atau bentuknya dengan cara halus. Kalau Orde Baru dengan cara halus ya, dengan cara soft. Nah, ini mungkin yang terakhir Pak Direktur. Partai-partai Islam itu seharusnya bisa membangun citra, setidak-tidaknya leading issue, merebut simpati pemeluk agama Islam. Hanya saja kalau jualannya adalah sayap ini partai yang Islam, itu agak sulit sekali karena ceruk itu juga diambil oleh kelompok-kelompok partai nasionalis. Sementara kelompok nasionalis itu tidak mungkin dia memeluk atau tidak mungkin memilih partai Islam. Sementara orang Islam itu sangat potensial bergeser justru memilih di partai nasionalis, karena dibentuklah paradigma atau persepsi bahwa tidak ada sebenarnya perbedaan antara Islam dengan non-Islam. Kemudian yang kedua adalah kekuatan figur tokoh dan elit agama yang harus sangat kuat, itu yang harus dimiliki oleh partai-partai Islam. Taruhlah PKB, P3 dan sebagainya, itu harus punya figur yang kuat untuk mempertegas. Misalnya Masumi Ribon saat ini siapa tokohnya? Kalau nggak ada tokoh ya mana programnya? Kemudian kesamaan visi, kemudian tujuan yang kuat. Kalau tidak memiliki ini, sulit bagi partai Islam di 2024 untuk eksis, dan kemungkinan semua partai Islam itu akan semakin tenggelam hasilnya. Kalaupun dia berkoalisi semua partai Islam itu hasilnya juga tidak akan pernah sampai leading di atas 50%, dia akan selalu berada di bawah 40%. Lihat dinamika sekarang, apalagi politiknya sudah mengarah praktek klientelisme, oligarki, kemudian praktek transaksional dan subjektivitas sangat kental. Nah, isu-isu diantaranya itu ya misalnya kalau lihat dinamika peperangan hari ini menjualnya isu partai religius. Jadi bukan lagi Islam klaimnya, tapi religius. Itu diambil beberapa partai dan itu pun mengarahnya kelompok nasionalis. Kemudian mengambil isu bersih dari korupsi. Ini pun partai Islam tidak bisa berjualan ini karena statistik di KPK juga banyak dari kelompok Islam juga korupsi. Gitu. Kemudian partai yang peduli dan merakyat itu pun mereka juga tidak bisa, karena itu juga diambil ceruknya. Jadi sulit sekali masyarakat itu membedakan kalau mana bedanya partai Islam dengan partai non-Islam, tidak ada bedanya. Gitu. Sehingga udah sama saja sentimen keislamannya agak kurang. Gitu. Kecuali kasus di pilkada, di ketokohan kayak pilkada DKI itu terjadi gelombang, tapi sifatnya bukan ke pengarah ke partai politik, tapi mengarah ke figur sentimen keagamaan. Mungkin itu Pak Direktur. Oke, terima kasih Pak Direktur Yasin Muhammad. Ini sudah beberapa banyak catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Yasin, bahwa ternyata berpolitik dengan beragama itu tidak mempunyai korelasi. Kemudian partai Islam sekarang ini seperti kehilangan arah atau citranya, kehilangan relevansi yang saat ini mau melakukan klaim partai Islamnya. Nah, tadi juga statement yang menarik dari Pak Yasin itu bahwa di seluruh dunia partai-partai politik Islam itu hampir tidak pernah memenangkan konstelasi pemilu. Kalaupun ada
yang memenangkan konstelasi pemilu itu pasti akan ditumbangkan. Yang berbeda kemudian di Turki ya dengan partai AKP yang dipimpin oleh Erdogan gitu. Dan itu kalau kita lihat tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Yasin, kalau kita lihat jualan partai atau upaya untuk membranding partai itu melalui dua cara. Pertama adalah membranding figurnya, artinya ada kepemimpinan figur tokoh yang bisa dijadikan leader, pemimpin, dan itu bisa dijual. Dan yang kedua adalah melalui mekanisme program yang menarik dan visi yang kuat dari partai Islam itu sendiri. Itu ya terima kasih Pak Yasin. Ini ada Mas Tato. Mas Tato, assalamualaikum. Sudah siap Mas Tato? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar apa enggak ini Pak? Suara terdengar Mas Terdengar Tato. Pak Mus, terdengar. Terdengar ya? Karena saya mendengar suara Pak Yasin dan Pak moderator itu kurang kuat, tapi mudah-mudahan suara saya cukup kuat. Ya, baik, Pak Tato, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Langsung saja Pak moderator ya. Siap. 15 menit ya Pak Tato. Pertama, saya berterima kasih kepada Dialektika dan kepada Direktur LSNI, Bapak Muhammad Yasin. LSNI ya, itu Apa? banyak produk itu. Apa itu? LSIN. Lembaga Survei Nasional Nusantara Indonesia ya. Oke, kemudian bahwa izinkan saya tidak kemudian menarasikan penyampaian ini dengan PPT PowerPoint, bahwa kemudian nanti penyampaian saya jika dinilai akurasi ilmiahnya kurang, yaitu sebatas asumsi-asumsi prediktif saya sebagai subjek. Jadi nanti kemudian bisa ditakar kalau menurut diskusi ini tidak masuk kategori ilmiah, ya silakan untuk tidak dilibatkan dalam kesimpulan-kesimpulan yang bersifat akademisi gitu. Bahwa kemudian pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Yasin tentang partai politik Islam, maka yang ingin saya usung di sini adalah tesa bahwa status Islam dan kepartaian Islam itu kemudian diganggu gugat dan tidak memiliki hak paten dari sudut manapun gitu. Jadi status Islam dan kepartaian Islam itu tidak kemudian memiliki hak paten untuk disebut siapapun gitu. Ini sebagaimana seingat saya Samuel Huntington pernah mengatakan tadi bahwa yang disebut Islam itu siapa dan apa gitu. Apakah kemudian Islam itu sebuah subjek di mana ketika subjek itu Muslim, maka apapun yang terlahir dari Muslim ini disebut Islam, gitu. Ataukah Islam itu substansi yang berupa materi, terlahir dari manapun dia bernilai baik, bernilai bijak, maka dia disebut Muslim. Ataukah yang ketiga bahwa Islam itu geografis, demografis, di mana dia terlahir di bumi Islam. Misalkan Arab sentris, kemudian mana lagi Mesir sentris, misalkan di mana mereka adalah kiblat Islam. Nah, mana yang kemudian disebut paten Islam itu seperti apa? Gitu. Nah, itu kemudian harus kita munculkan. Mengingat begitu mereka klaim partai Islam, itu klaim subjektif yang hanya tertera dan tertumpu pada asas pendirian partai politik, bahwa kami berasaskan Islam. Tapi bahwa kemudian secara substantif Islam itu apa, itu kemudian tidak mengena untuk kemudian menurut bahasa Pak Yasin tadi jualannya. Jadi jualannya tidak mengena. Jadi mereka hanya berlabel secara formal di asas pendirian partai politik. Itu yang pertama yang kemudian ingin saya sampaikan dalam diskusi ini. Yang kedua, bahwa partai politik yang kemudian digambarkan sebagai partai Islam itu tidak kemudian mempunyai kiblat basis massa. Itu jadi persoalan. Jadi mereka itu kemudian berusaha merebut basis-basis massa kultural Muslim yang sudah punya latar belakang organisasi sosial keagamaan. Itu yang membuat kemudian
partai politik Islam ini nggak bakalan hidup di Indonesia. Berbeda dengan misalkan di Timur Tengah dan lain seterusnya. Ya kita sebut aja di sini ormas ada NU dan Muhammadiyah, gitu kan? Maka yang direbut hanya itu melulu. Gitu. Mereka nggak punya memang kemudian basis massa dari nol yang kemudian digarap dari aspek sosio keagamaannya tidak. Tapi kemudian begitu ada pemilu, nah itulah yang kemudian tarik ulur ke sana kemari. Hingga apa? Nah, itu kemudian juga berlaku berbalik ke paham ormas yang kemudian dimiliki oleh masing-masing warga negara itu. Mari kita lihat perbandingan pemikiran keagamaan misalkan di Timur Tengah dan Indonesia. Begitu di Timur Tengah menyodokkan nama Islam dan lain seterusnya, maka membara. Tapi di Indonesia, khususnya misalkan di wilayah-wilayah kantong-kantong NU, itu menyodokkan Islam, itu biasa. Gitu. Maka kemudian kita tidak heran begitu ada 212 dan lain seterusnya, itu wilayah Jabodetabek, di mana mohon izin, kultur keagamaan dan lain seterusnya, memang cenderung membara tadi. Kemembaraan agama, ini sebagaimana saya dan teman-teman dulu di IAIN itu mengetahui, kemembaraan agama itu adalah agama yang berada di kulit ari, yang kemudian baru ditemui oleh mereka yang menggiatkan agama di level-level pemula. Itu biasanya kemembaraan agama. Jadi agama membara ketika mereka mempelajari agama. Dan pembelajaran itu bersifat kulit ari, di mana dia tidak kemudian pernah menelisik dari ontologi keagamaan Islam. Akar-akarannya apa. Dia yang tahu adalah leveling luaran dari agama. Bahwa Islam itu politik. Politik itu syar'i. Kemudian misalkan lagi mohon izin begini ini syar'i gitu misalkan. Dan lain seterusnya. Hingga pada akhirnya yang kemudian lawan kata dari mereka yang memahami secara substantif agama itu pada akhirnya tidak bakalan terpengaruh oleh itu. Nah, itu yang ketiga. Jadi kembali ke basic pemikiran agama yang dimiliki oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Yang dalam hari ini notabene mayoritas adalah NU dan Muhammadiyah. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman pemilu kita di mana ya pada zaman Orde Baru sebagaimana disampaikan Pak Yasin itu memang pemerintahan bersama aparatus negara baik PNS, TNI, Polri itu kan senantiasa kemudian menginjak-injak dan menggencet gitu nuansa-nuansa agama yang hendak bangkit. Nuansa-nuansa agama yang hendak bangkit. Nah, pada akhirnya NU juga belajar. Ini kalau perspektif NU ya, bahwa kemudian kita ketahui seringkali Orde Baru itu memanfaatkan NU. Maka Gus Dur almarhum itu sering berkelakar. NU itu senantiasa menjadi pendorong mobil mogok gitu. Jadi mobil mogok itu ibaratnya bangsa Indonesia yang senantiasa oleh negara disuruh dorong. Ketika negara ini bobrok. Nah begitu dorong, NU nggak pernah diajak naik. Karena tukang dorong itu kan dorong selesai, kabur. Nah pendorong itu biasanya ya suka aja. Bahkan dikasih mohon izin ini kasih knalpot. Bau knalpot itu sudah senang dia. Ure gitu. Nah itu dulu, NU zaman dulu itu gitu. Jadi mereka enggak tahu bahwa kita ini harus miliki mobil. Gitu. Nah mereka kemudian dijadiin anekdot, dijadiin stigma oleh pemerintah bahwa agama enggak usahlah ikut kemudian menguasai pemimpin atau mendirikan partai politik hingga kemudian ya sudah itu berkorelasi dengan tadi. Nah, kemudian juga tadi itu pembinaan di tingkat kultur ya akhirnya berlaku seperti itu. Ya sudah, wilayah negara biar itu kemudian menjadi wilayah dalam konteks dalam konteks bahasa agama di Islam itu ada atiullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri itu mereka yang kemudian bergiat di bidang politik. Kemudian Rasul itu menurun ke para ulama. Makanya ada al ulama warasatul anbiya, gitu kan? Jadi ulama itu pewaris nabi. Itu tidak mengurusi wilayah negara, tapi mengurusi wilayah agama, pemberdayaan masyarakat dan lain seterusnya. Jadi pada akhirnya di situ itu sudah itu terjadi penyadaran kemudian setelah
ada perpecahan antara Masyumi yang diilegalkan itu kan. Kemudian NU mendirikan partai politik sendiri. Nah, di mana lagi-lagi karena memang pengalaman yang masih hijau itu hingga akhirnya ya NU terus tidak mau lagi balik menjadi partai politik. Yang ada adalah mereka senantiasa akan jadi pemberdaya sosial keagamaan masyarakat dan kemudian menyerahkan ke person-person di NU maupun di luar NU untuk berpolitik. Maka kemudian ketika ada klaim-klaim, kemarin ada klaim Nahdlatul Ummah dengan logo mirip NU. Orang-orang NU sudah tahu bahwa kita NU itu tidak berpolitik. Maka ya sudah, itu tertentu dan lain sebagainya. Sampai-sampai PKB pun oleh Gus Dur yang mendirikan itu kemudian dikudeta oleh Caimin, tanda kutip, gitu kan? Padahal kurang apa Gus Dur kewaliannya saat itu. Nah, di wilayah-wilayah tertentu kita di NU itu liberal kalau memang kemudian harus liberal. Jadi kemudian liberalisasi pemahaman agama ini juga berdampak pada laku dan tidaknya partai politik Islam di Indonesia. Dan liberalisme pemikiran itu setidaknya dimiliki oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, khususnya yang berlatar belakang NU menurut saya. Demikian prolog saya, nanti kita lanjut diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Saya mau dulu sebentar, skip. Oke, terima kasih Pak Tato. Ada beberapa hal yang saya juga mencatat dari apa yang disampaikan oleh Pak Tato, bahwa hampir sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Yasin sebelumnya, bahwa Partai Islam itu tidak berkorelasi dengan agama. Kemudian kalaupun ada misalkan Partai Islam itu yang memuat visi asas organisasinya Islam, maka Islam seperti apa kemudian yang ditafsirkan oleh masing-masing partai politik Islam. Nah, itu punya kecenderungan yang berbeda-beda dalam menafsirkan identitas keislamannya di masing-masing partai. Kemudian Mas Tato juga tadi menanggapi persoalan-persoalan umat Islam yang cenderung ada yang bersifat pioner dan juga ada yang menganggap biasa saja, seperti pada yang terjadi di NU yang ketika isu-isu agama kemudian dipertentangkan dengan hal-hal yang lainnya, orang-orang NU menganggap itu menjadi hal yang biasa saja gitu. Kemudian ya tadi Pak Tato juga menjelaskan bagaimana perjalanan NU masuk dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, 3 pemateri sudah memaparkan materinya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya untuk siapa dan juga apa yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ada di sini yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, oke, saya ingin ke Pak Anang terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya dari teman-teman dulu? Oke, Mas Mukhtar dulu ya. Silakan di angkat tangan ya, kalau ingin bertanya. Silakan Pak Mukhtar. Ya, terima kasih waktunya Pak Moderator. Jadi menarik ya kalau kita membincang Partai Islam di era sekarang ini ya. Kalau kita lihat memang Partai Islam itu dari tahun ke tahun menurun suaranya ya secara pemilu. Kalau kita lihat pemilu yang kemarin ini yang agak naik itu kan PKS yang identik dengan Partai Islam. Kalau PKB itu kan dari segi asas dari sahabatnya Pak Benar, Pak Mukhtar, nasionalis. Pak, nah ya, lanjut ya nanti. Suaranya tidak terdengar Ya, tadi. itu. Oke, ini ada perbedaan ya antara kondisi sekarang dengan di era 60-an begitu. Karena kalau kita lihat di era sekarang ini kan situasinya memang agak cair, beda dengan tahun 60-an, di mana waktu itu Masyumi memiliki suara yang cukup banyak gitu, bahkan bersaing dengan partai nasionalis. Sebelum kemudian ada partai NU,
dan sebelum dibubarkan oleh Soekarno begitu. Tapi pada waktu itu kan kondisi masyarakat kita terpecah, terpolarisasi antara kamu mau ikut komunis atau ikut Islam atau nasionalis. Yang kemudian waktu itu Soekarno kan membuat Nasakom gitu ya. Jadi pertentangan ideologi sangat kuat dan itu juga berpengaruh terhadap situasi psikologis dari masyarakat pada waktu itu, sehingga Partai Islam juga cukup kuat. Bahkan ketika Masyumi dibubarkan, Islam pun menjadi gerakan yang kuat dalam melawan PKI. Maka ketika kemudian ada gerakan 30 September pasca itu kan kemudian ormas-ormas Islam itu juga terlibat dalam mengcounter gerakan ini begitu. Termasuk waktu itu ya hampir semua ormas Islam terlibat gitu. Kalau yang pernah saya baca itu kan termasuk NU, termasuk juga Muhammadiyah itu kan. Bahkan kalau di gerakan mahasiswa itu kan PII pun juga terlibat dalam proses itu. HMI, PMI juga itu. Nah sekarang kondisi sudah berbeda. Nah menurut saya apa yang membuat Partai Islam ini menurun itu yang pertama memang betul kata Mas Yasin bahwa di situ Partai Islam tidak mencerminkan Islam itu sendiri begitu. Beda dengan di masa dulu ketika kita melihat Masyumi ada tokohnya Nasir, orang masih respect gitu ya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang membuat simpati publik, misalnya soal kesederhanaan begitu. Nah kalau kita lihat sekarang, ya Partai Islam pun juga melakukan anggotanya juga melakukan tindakan koruptif begitu, bermewah-mewahan gitu ya. Dan yang paling penting juga Partai Islam ini tidak menyuarakan sepenuhnya aspirasi umat Islam. Kalau kita lihat pasca pemilu 2019, di mana sebenarnya kan situasi politik identitas menguat ya. Tapi setelah itu kan ketika ada kubu Prabowo masuk ke parlemen kan juga ke pemerintahan, kemudian berubah ini arahnya begitu. Nah, sedangkan Partai Islam ditinggal, kemudian kelompok-kelompok ini ditinggal oleh kubu Prabowo ini kan itu. Nah jadi kalau kemudian terkait dengan masa depan sih, ini kan kemudian ada keinginan beberapa partai untuk membentuk ini koalisi begitu ya, yang kelihatannya cukup kuat atau ngotot itu kan kayak Partai Masyumi, Ribon ini kan ingin ada koalisi begitu. Kemudian Partai Umat, tapi beda dengan partai Muslim yang disampaikan oleh Pak Anang tadi ya, PKB, PAN begitu. Nah ini mungkin tanggapan minta tanggapan ke pemateri bagaimana koalisi itu, apakah mungkin kemudian apakah akan berdampak positif nantinya ketika ini berkoalisi terhadap aspirasi dari umat Islam itu sendiri ya begitu. Karena selama ini kan bisa dikatakan gerakan-gerakan atau ya gerakan-gerakan aspiratif umat Islam ini lebih banyak didorong dari luar parlemen begitu. Misalnya 212 itu kan gerakan di luar parlemen gitu ya. Gerakan jalanan, gerakan kultur. Nah, itu. Sedangkan di wilayah parlemen ini kan malah mereka agak kontraproduktif dengan hal itu. Ya memang sih kemarin ada misalnya itu mengcounter RUU investasi miras gitu. Tapi selama ini kan sangat jarang mereka bicara soal misalnya undang-undang yang berkaitan dengan syariah begitu. Nah, apakah kemudian ketika ada koalisi ini akan berdampak positif terhadap itu aspirasi umat Islam? Itu sekian Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Mukhtar. Itu untuk tiga pemateri atau ditujukan kepada siapa? Pertanyaannya? Ketiganya aja. Oke, terima kasih Pak Mukhtar. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan diangkat tangannya.
Oke, saya Mas. Oke, Pak Usman. Silakan Bang Usman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Mas Koti? Kedengaran. Siap. Oke. Diskusi yang menarik di sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa. Langsung saja pertanyaan saya soal rekrut anggota baru partai politik, partai Islam lah. Ketika partai Islam selama ini kita tahu merekrut atau mencari anggota baru itu hanya orang-orang yang beragama Islam saja melalui kampus atau organisasi-organisasi mahasiswa. Pertanyaan saya, bagaimana proses rekrut lintas agama? Karena kan tidak, selama ini kan hanya agama Islam saja. Apakah partai Islam itu merekrut anggota baru lintas agama seperti agama yang ada di Indonesia, Islam, Kristen, Buddha gitu. Jadi pemilu untuk 2024 itu yang memilih partai Islam itu tidak hanya beragama Islam, tapi juga agama yang lain. Bagaimana perekrutan anggota baru pada lintas agama? Itu aja, Mas Kutu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Usman. Bagaimana pola perekrutan partai Islam terhadap anggota yang non Muslim gitu? Apakah partai-partai Islam ini sifatnya eksklusif atau dia sudah mereduksi definisi Islam sendiri menjadi inklusif gitu? Saya kira di partai-partai partai PKS di beberapa daerah, misalkan NTT, di Papua juga, mereka apakah mengkader partai-partai orang-orang non Muslim ya Pak Usman? Oke. Iya, mengkader dalam partai Islam. Terima kasih Pak Usman. Ada lagi, silakan satu orang lagi ini. Cukup? Oke, saya ingin bertanya kepada Pak Yasin barangkali soal ada anomali terkait dengan perkembangan parpol Islam, utamanya di negara Turki. Kenapa Turki bisa dapat mencengkram melalui ketokohannya Erdogan itu? Sekarang perbedaan dasar kan, kalau dulu, kalau di Turki negara, saya kira negara sekuler yang bisa memenangkan konstelasi politiknya melalui partai Islam memenangkan itu. Apa kemudian yang menjadi pembeda di Turki terkait dengan teori yang diungkapkan oleh Pak Yasin tadi? Ada, kalau mau jualan ya figurnya siapa, kuat atau tidak dia, atau berdasarkan program melalui visi misinya gitu, atau visi keislaman. Anomali seperti ini yang terjadi di Turki itu apakah bisa berdampak pada Indonesia gitu, terkait dengan parpol Islamnya? Dan apa parpol Islam bisa enggak kira-kira parpol Islam itu belajar dari apa yang terjadi di Turki sehingga bisa memenangkan konstelasi pemilu ya di sana dari mulai tahun 2015 kalau tidak salah, atau sebelumnya sudah Erdogan sudah menjadi presiden. Oke, tiga itu pertanyaan saya kepada Pak Yasin, soalnya tadi Pak Yasin menyinggung terkait dengan aspirasi politik partai di seluruh dunia, bahwa partai politik Islam tidak mempunyai relevansi dengan agama, dan hampir di seluruh dunia parpol Islam itu tidak memenangkan dalam konstelasi pemilu kecuali di Turki. Saya ingin ke Pak Anang terlebih dahulu. Pak Anang Walian, tadi ada pertanyaan ini dari dua ya, Pak Mukhtar sama Bang Usman. Yang Pak Mukhtar terkait dengan koalisi di 2024 ini apakah memungkinkan atau tidak. Kemudian dari Bang Usman soal perekrutan kader ya. Bagaimana kemudian kader-kader yang direkrut dari non-Muslim itu sendiri? Silakan Pak Anang.
Baik, terima kasih. Saya ke Pak Uspan dulu ya. Mungkin karena kondisi geografis beliau demikian di wilayah beliau, jadi tertarik untuk mengangkat isu ini. Dan memang dalam realitanya yang ada belakangan bahwa ada partai itu bersifat eksklusif terhadap anggota dan ia secara perlahan tumbuh seperti PKS yang kita tahu ya. Ada kemudian partai yang inklusif terkait dengan perekrutan kader dan calon anggota legislatif. Seperti misalnya PAN, PKB, dan lainnya. Nah, kondisi ke depan itu saya pikir tergantung dari kebijakan dari pimpinan partai itu sendiri. Ketika dia masih kuat dengan ideologinya, seperti PKS misalnya menguatkan ideologinya, maka dia akan mempertahankan ideologi eksklusifnya terkait dengan kader itu sendiri. Artinya sulit membuka ruang untuk bisa merekrut kader dari luar partai. Tetapi kemudian ketika pimpinan partai itu melihat bahwa ini adalah sebagai sebuah potensi, maka ada kemungkinan untuk bisa membuka diri untuk bisa menerima kader dari situ. Karena terus terang ini menerima kader untuk masuk ke partai itu adalah perkara yang sangat sensitif. Karena di dalam itu nanti tentu ada pergolakan ideologi, ada rencana undang-undang, ada penguatan tokoh dan lain sebagainya, dan itu sangat sensitif sekali. Seperti misalnya di PKS itu ternyata sudah membuka diri. Secara umum dia kontraproduktif dengan PDIP, tidak sejalan ideologinya. Nah, tetapi kemudian di daerah timur misalnya saya pernah baca bahwa untuk mengunggulkan seorang calon, PKS ternyata juga bisa membuka diri bahwa dia bisa berkoalisi dengan PDIP. Nah, itu berarti dengan perkembangan waktu ternyata partai itu juga mengalami inklusivitas, mengalami dinamisasi, artinya tidak mesti eksklusif seperti disampaikan oleh Pak Kutub tadi kayak gitu. Nah, jadi ke depan seperti itu hemat kami Pak Uspan. Jadi ada kemungkinan untuk membuka diri. Ada kemungkinan untuk membuka diri. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Muhtar tadi, wah ini pertanyaan dari pimpinan redaksi ya, datanya banyak ya. Tentang koalisi. Nah, jadi memang menarik bahwa sesungguhnya mungkin saya lebih kepada doktrin agamanya itu ya, bahwa dalam Islam itu doktrin agamanya terkait dengan politik tidak tunggal. Jadi misalnya tidak dijelaskan diwajibkan milih partai Islam, ya, tidak ada kemudian demikian ya. Yang ada hanya nilai-nilai dasar bahwa itu yang mesti ditonjolkan, misalnya keadilan, kejujuran, kemudian leadership, hormat kepada pemimpin, patuh pada pemimpin, dan seterusnya. Oleh sebab itu, sehingganya kemudian umat Islam, ya, misalnya saja di Indonesia itu multi tafsir tentang sikap terkait dengan politik. Yang kita diskusikan sore ini adalah dalam satu sikap bahwa mereka berpolitik saja itu mereka berbeda sikapnya. Ada lagi ternyata di luar sana umat Islam sana yang tidak tertarik dan tidak terlibat praktis dalam politik itu sendiri. Nah, makanya data yang bengkak tadi, data yang besar bahwa umat Islam sekian 85% misalnya Muslim, itu mesti dipotong dulu dengan adanya sekian persen yang tidak berpolitik praktis, yang tidak memilih, yang golput. Dan juga dipotong dengan TNI, Polri, aparat seperti dikatakan oleh Pak Nasir tadi yang beragama Islam. Nah, jadi secara umum bahwa saya memandang koalisi itu mungkin saja terjadi antara partai Islam. Cuman saya lebih tertarik dengan Pak Yasin tadi bahwa
koalisi yang terjalin antara partai Islam itu angkanya tidak terlalu dominan. Ya, artinya kisaran angka 25% total dari total koalisi. Itu maksimal. Artinya untuk mengangkat misalnya untuk mengusung presiden, calon presiden dan sebagainya sangat sulit ya, sangat sulit untuk bisa lulus electoral threshold-nya gitu ya. Ya, makanya peluang dan tantangan bersama adalah dimungkinkan ke depan ketika koalisi dalam konteks yang besar, misalnya konteks pilpres dan lain sebagainya adalah hemat saya masih kepada partai-partai nasionalis Indonesia. Saya pikir demikian, Mas Kutub. Oke. Ya. Terima kasih Pak Anang. Begitu Pak Usman dan Pak Mukhtar ya. Saya kembali ke Pak Yasin terlebih dahulu. Bagaimana Pak Yasin menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi? Silakan 5 menit waktunya Pak Yasin. Baik, terima kasih. Suaranya jelas ya. Terkait tentang koalisi partai Islam ya, tadi sudah kita singgung. Apakah mungkin situasi saat ini akan berubah dibanding dengan era-era 60-an ya. Kalau kita melihat praktek dinamika saat ini, di mana praktek klientelisme, kemudian oligarki, patronase sudah sangat menguat, dan arahnya mereka tidak condong ke partai Islam. Ini yang menjadi persoalan. Dan di 2024 ini juga akan semakin menakar, maka sangat sulit sekali kalau partai-partai koalisi ini juga tidak memiliki misalnya figur yang kuat, ya, tidak memiliki sosok atau visi tujuan bersama yang memang bisa dijadikan program jualan. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan itu tadi, bagaimana anomali di Erdogan itu terjadi. Nah, sebenarnya pada fakta pemilu di Turki sendiri itu seharusnya di putaran pertama itu suara Erdogan dan partai AKP itu cukup nggak terlalu dominan ya untuk pemerintahan, tidak bisa deh. Dia dipaksa harus berkoalisi. Namun di waktu yang sangat singkat itu Erdogan mampu membangun isu atau program-program atau janji kampanye yang luar biasa. Kalau partai lain janji kampanyenya lebih ke yang bersifat makro ya, tapi Erdogan menjadikan yang bersifat populis atau bersifat rakyat, langsung to the point, misalnya kesehatan, pendidikan gratis dan seterusnya itu. Nah itu rupanya cukup efektif mengerus suara-suara pemilih Muslim di Turki. Nah di Turki ini juga ada terbelah-belah politik identitas sebenarnya. Ada kelompok Kurdi, kemudian ada kelompok yang tentu ada yang non-Muslim, ada juga Islam. Nah Islam yang justru banyak menyumbang Erdogan itu adalah Islam yang kelompok-kelompok Islam asli yang kira-kira asli Turki ya, yang dulu ikut Utsmaniyah atau ya kira-kira kelompok itu. Nah itu sangat menyumbang luar biasa sentimen Islam ya, dibanding kemudian kampanye Islam-Islam yang bukan asli Turki, yaitu Islam liberal yang Kemal Atatürk dan sebagainya itu, partai lawan-lawan itu justru digulingkan di situ. Pertanyaan besarnya bagaimana Erdogan bisa bertahan sementara di Mesir dan sebagainya tidak bisa bertahan. Nah ini memang Erdogan punya kekuatan sendiri ya, punya ketokohannya sangat luar biasa di level dunia, kemudian juga loyalis di ininya juga kuat, dan dia juga mampu mengendalikan militer. Kudeta militer hampir terjadi sebenarnya, tapi dia mampu strategi politiknya mengendalikan itu. Ini yang tapi beberapa peneliti atau sarjana di beberapa dunia juga masih terus menggali apa penyebab anomali yang ada di Turki, kira-kira gitu. Kemudian dari Bang Usman ya, tadi ditanya tentang kaderisasi non-Muslim. Saya pikir instan saja Bang Usman, setahu saya kemarin dengan PBB, PKS dan sebagainya, kita tunda poin aja, get voter. Yang penting kalau di Indonesia Timur, Papua ya udah tanah noken, kita cari orang Kristen di sana, tidak mungkin pemilih Muslim di sana. Kemudian di NTT dan sebagainya. Kalau ingin membesarkan Islam melalui jalur kaderisasi Kristen dan sebagainya, juga kadang hasilnya malah blunder sendiri bagi PKS misalnya. Jadi memang agak disembunyikan atau diam-diam, terutama di basis-basis
non Muslim, artinya mereka politik praktis aja sebenarnya. Yang bersifat kaderisasi murni, saya pikir di beberapa partai itu tidak diterapkan, hanya perekrutan calegnya ke calon kepala daerah. Mungkin itu Bang Kutub, mungkin udah mau berbuka ini, jam 16.55, mungkin Kak Tato sedang berbuka ya. Oke, terima kasih Pak Yasin. Iya. Saya ke Pak Tato. Pak Tato. Pak Mus. Pak Tato ada? Masih tersambung dengan Baik. kita? Oke, Pak Ya, Tato, siap. ini ada yang ingin tadi Pak Pak Mukhtar bertanya soal koalisi di partai-partai Islam. Apakah memungkinkan atau tidak di tengah polarisasi ideologi, kemudian basis pendukung ya yang berbeda-beda dan ciri khas keislaman juga Islam culture-nya berbeda-beda. Apakah kira-kira memungkinkan atau tidak? Baik, Pak Tato? terima kasih. Silakan. Kayaknya satu aja ya dari Mas Mukhtar Nasir. Jadi kalau perspektif saya, pertama, kalau wilayahnya sudah partai politik, ini tidak peduli Islam dan tidak Islam. Jadi pada akhirnya yang ada adalah kepentingan. Kenapa? Bahwa nyata tujuannya adalah kekuasaan. Sebagaimana di Klik Magazine gitu kan. Bahwa itulah pola dan kemudian cara-cara tertentu untuk mendapatkan apa gitu. Nah, di sini mereka mendapatkan apanya mau menggunakan platform Islam. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah bahwa semestinya sudah kita reduksi dan kita runtuhkan itu tesis ada partai politik Islam nasionalis, kemudian apalagi satunya itu. Misalkan kenapa? Itu sebagaimana Clifford Gate ya yang mengatakan bahwa polarisasi penduduk Indonesia itu atau masyarakat Muslim Indonesia itu priayi abangan santri. Itu semestinya sudah tidak ada lagi partai politik Islam, partai politik nasionalis, partai politik lainnya apa. Ya, itu misalkan. Kenapa? Karena basis negara kita itu tidak basis agama. Maka yang ada semestinya adalah bagaimana program partai politik itu ditawarkan gitu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun NKRI. Jika selamanya, kalau menurut hemat saya ya, selamanya masih ada mengusung-mengusung itu masih ada keraguan terhadap NKRI. Dan semestinya sudah tidak diadukan lagi NKRI kita. Jadi dengan otomatis ya bahwa kita harus patuh terhadap undang-undang partai politik, tidak boleh ada partai politik yang berasas Islam. Saya sepakat ke situ bahwa Islam itu tidak diukur dari asas maupun dari NDP-nya dan lain seterusnya. Hingga meskipun toh ada partai politik Islam kemudian mau berkolaborasi atau tadi bahasa Mas Nasir itu merger gitu ya. Koalisi. Itu ya koalisi itu otomatis artinya mereka apalagi yang sesama Islam, yang enggak Islam bisa jadi teman, yang Islam bisa jadi musuh. Ya asalkan memang sama kepentingannya. Yang ada itu kepentingannya sama enggak? Kalau sama dia Islam enggak peduli. Oh itu sama, itu non Muslim enggak masalah karena kita enggak wilayah lagi untuk kemudian bertengkar secara ideologis kayak zaman Masumi, PKI, nasionalis. Memang ada saat itu perlu bendera Islam karena di sisi yang lain ada komunis yang anti agama. Kalau sekarang ini semua partai politik itu beragama gitu. PKB tidak mau kemudian misalkan mewujudkan asas Islamnya. Kenapa? Ya karena menurut partai itu tidak wilayahnya untuk kemudian mengusung. Ini akhirnya mohon izin di Mahakam Ulu itu mayoritas non Muslim. Dan di PKB sana itu mendapatkan 4 caleg gitu dibanding di Kutai Timur. PKB-nya cuma dapat 1 misalkan nih. Nah, ini bicara bahwa PKB itu yang dirikan NU gitu kan, meskipun bukan atas nama NU gitu. Ini contohnya. Mahakam Ulu itu kabupaten termuda di sini di Kaltim, mayoritasnya non Muslim, ke sana harus naik sungai-sungai itu, naik kapal lewat sungai-sungai, nggak ada sinyal di sana. Maka kemarin pelantikan bupati itu dilantik mewakili gubernur yang mewakili Kemendagri, itu dia nggak bisa virtual, dia langsung datang karena memang di sana seperti itu. Dan non Muslim sangat kemudian apresiat kepada partai PKB yang notabene didirikan Islam, orang Islam,
tapi tidak kemudian melabeli diri sebagai Islam. Jadi jawaban saya seperti itu Mas Nasir, bahwa tidak ada kemudian prinsip koalisi tunggal yang pasti. Yang ada adalah bagaimana kemudian kepentingan itu sama. Maka kalau sama teman, kalau beda musuh saat itu. Demikian, terima kasih Pak Yasin dan moderator. Mau berbuka ini, sudah 5 menit lagi. Ya, Saya izin terima skip kasih. dulu ya. Nah, nanti sambil dijawab Pak Boleh. Yasin jawabannya. Terima kasih Terima Pak kasih. Tato. Terima kasih Pak Tato sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baik teman-teman sekalian, ini kalau untuk waktu Indonesia Barat sudah pukul 17.00. Saya kira sudah cukup diskusi kita terkait dengan masa depan partai politik Islam di pemilu 2024. Semuanya kemudian memungkinkan berkoalisi, tetapi ya tergantung pada bagaimana kepentingan politik dan juga kebutuhan logistik masing-masing partai politik Islam untuk mengusung tokoh siapa yang pantas menjadi presiden atau leadernya gitu. Nah, itu akan pembahasannya akan panjang kemudian ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator ada salah kata. Kita akan bertemu lagi di diskusi-diskusi yang akan datang. Terima kasih Pak Anang-Walian, Pak Yasin, dan Pak Mustato. Terima kasih. Bicara semuanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Bang Gudu. Tinggal kita bikin rilis dulu nanti ya. Oke, saya izin live ya Mas. Ya. Assalamualaikum.